Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tentunya semangat pagi. Pagi. Alhamdulillah. Pagi. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa kembali dipertemukan lagi. Aku fansnya Jin, Kim Sok Jin. Oh my god. Balkis, Kiki dari Zoom nah. Kasih nyala semua kamera tak. Jangan sembaran nonton. Oke, alhamdulillah hari ini kita kembali bisa dipertemukan lagi dengan situasi yang tentunya masih sama. Masih kita bertatap muka via layar HP kita masing-masing, di layar laptop kita masing-masing. Waalaikumsalam, nak. Rencananya kita akan masuk tanggal 3, tapi kembali lagi ternyata sekolah kita belum masuk daftar di nama sekolah-sekolah yang akan masuk tatap muka tahap 1. Nah, sekolah kita belum terverifikasi di tahap 1. Mari kita doakan semoga di tahap 2. Tahap 2-nya itu rencananya pekan depan. Kalau kan pekan depan minggu ketiga November ini. Semoga saja sekolah kita sudah bisa masuk ya. Amin. Nah, sehat-sehat Tiki semua nak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kalau sehat Tiki semua. Ayo. Siapa yang belum sarapan? Yang belum? Ada yang belum sarapan? Oh, Sarah. Ini Sarah belum sarapan. Sarapannya medali emas. Oke, ya nak. Hari ini kita akan belajar IPA tentunya. Kita akan belajar IPA, di mana materi kita hari ini kita sudah preview tadi materi-materinya. Sebenarnya bisa jadi ini tidak belajar karena ditahu semua apa yang kita pelajari hari ini. Tapi ya apa guna-gunanya Mister hadir di tengah-tengah kalian kalau tidak belajar kina. Nanti Mister hilang ilmunya kalau tidak ku sampaikan juga, walaupun kalian sudah paham tentang apa yang akan kita pelajari hari ini. Oke, Mbak Amora, Adnan, Eka. Siapa ini Eka? Eka. Oke, nak. Apa yang Mister mau lakukan tadi itu? Berdiri ke coba dulu semua lagi. Mister lama tidak cek. Oke, Zain, Satria, El, Sekar, Fadela, Sizi, Faiz, Adit, Afika, Ruby, Eki. Silahkan duduk nak. Lutfi pakai celana sekolah aja Ki. Eki, Rifki Erhan juga silahkan duduk. Rizkul juga silahkan duduk kembali. Oke, Lutfi silahkan duduk. Sarah, pakai baju sekolah atau tidak? Ro, pakai tidak? Pakai. Tapi kenapa pakai baju batik Kina? Boleh ke toilet mau ganti baju. Mau pipis. Iya, please. Just go. Kenapa pakai baju batik Sarah, baru pakai baju putih orang? Oke. Nah, kita lanjut. Sekarang sudah 24 orang yang hadir. Oke, nak. Apa lagi Mister mau lakukan tadi? Oh, foto. Astaga. Ayo kita foto dulu. Siapkan semua bupenanya. Jangan dulu. Baru Mister sadar kalau ini adalah pekan terakhir kita subtema 3 kan? Ini pekan terakhir. Minggu depan kita UHA.
Minggu depan kita UHA. Mister, izin ke toilet. Iya, nak cepaki karena mau ki foto. Bisa jam ki dulu ke toilet karena mau ki foto. Lari nih Wiwi. Ya no, Mister. Iya. Mister, anu lagi. Minggu depan kita UHA. Apakah betul kita sudah semester 1, ulangan semester 1 pekan depannya? Masa cepat sekali. Ya, ada yang punya kalender akademik. Sebentar loh, Mister tanya. Oke, ayo kita. Desember pisah semester 1, nak? Awal. Kalau begitu, Iya. apa yang akan kita lakukan di Tanggal 5 sampai 11. apa yang akan kita lakukan di 3 pekan ke depan? Liburan dong. Itu orang liburan sudah ujian. Ini masa liburan ke dulu baru ujian. Ini baru Mister ingat. Kalau begitu kita review materi saja lah. Karena kita mau ujian. Ayo kita foto dulu. Reva, Adnan, Caca. Ayo nak. Ayo. Hitungan ketiga. Anunya Fatir. Hitungan ketiga. 1, 2. Caca, ayo nak cepat. Caca. 1, 2. Wiwin angkat bu penanya. 2, 3. Oke, tahan sebentar. Oke. Thank you. Mister ke toilet, Mak. Iya, nak ke toilet Miki. Duh, dari tadi Miko udah tahu mau ke toilet. Iya, nak. Kita sudah lewat 14 menit. Mister absennya di belakang ya. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Untuk yang beragama Islam, doa akan dipimpin oleh Mister mau cewek deh. Naila. Kita baca doa. Ayo Naila. Aktifkan semua mikrofonnya nak, kalau berdoa. Udah. Biar. Ayo. Our lesson play together. Abata. Bismillah. Rizqanil manwar lukuni dan berilah yang baik Segala kecerdasanku. Amin. Amin. Oke, semoga yang berdoa dengan sungguh-sungguh dapat dilancarkan materinya hari ini, dapat dilancarkan pembelajarannya hari ini. Amin. Kenapa Gary School? Ada masalah? Ada hutang? Bu Linda, hitungi berapa yang dimakan nah? Sudah dibagi itu nah Bu Linda. Ya, ada lagi Bu Linda di sini pergi mengganggu. IPA. Berapa mini IPA yang mestinya kita praktek tapi tidak praktek? Nanya toh, ini tugas IPA. Mister mau kasih disuruh bikin periskop, tapi agak rumit kina. Jadi tidak jadi. Iya, Mister mau sekali disuruh bikin periskop.
Beli mie 3,5. Oke, kita tidak usah berlama-lama karena kita sudah lewat 15 menit. Nah, kita akan belajar tema 5 subtema 3 muatan IPA Selasa 2 November. Tanggal 2 atau tanggal 3? Oh ya. Selasa 2 November 2021. Tanggal 2. Ada yang tahu hari ini ada apa ya? Siapa yang berulang tahun hari ini? Ada yang tahu? SM. Aku ulang tahun. Itu Fatir jago. Siapa nak Fatir? SM. PSM yang keberapa tahun? 106. 106. Jadi sekedar intermezzo. PSM itu adalah salah satu klub sepak bola yang besar. Saya ulang tahun tapi sudah meninggal. Yang besar di Sulawesi Selatan tentunya, tepatnya di Kota Makassar. Sekarang dia PSM itu adalah klub sepak bola yang paling tua di Indonesia. Yang paling tua di Indonesia, 106 tahun Mina. Jadi sebentar ini nggak tahu lah Mister mau pergi mana. Karena aku bawa mie juga atributnya Mister. Nah, di luar tradisi, kenapa ini Ciro? Izinkan dulu Zoom Mister. Tunggu dulu nak deh. Apa nak? Itu nanti kalau misal ada di antara kalian yang mau izin Zoom, please give me the reason. Jangki cuma bilang, Mister, izinkah tidak ikut Zoom? Nah, give me the reason so I can supaya Mister bisa terima alasan tak tidak join Zoom. Kalau hanya sekedar Mister izinkan tidak ikut Zoom, nah Assalamualaikum Mister, maaf tidak bisa ikut Zoom hari ini. Tapi tidak ada alasannya, apa mau kutandai di al-anu tanah absenta. Apalagi kalau tidak absen online tuh meki. Adnan, Reva, Wiwin, Balkis, Caca, Sisi, nggak pernah aktif kameranya. Itu yang kadang kasih pusing Mister. Yang langsung diizin-izin saja tanpa memberikan alasan yang jelas. Biar itu pergi ke liburan, nah, tetapi harus izin. Kalau jam sekolah maksudnya, kalau tidak Zoom, kalau Zoom, oke. Supaya Mister tahu kalian kemana. Oh, iya Ichiro masih sakit. Iya. Nah. Oke, kita lanjut. Jangan lupa keep smiling everybody. Ayo senyum dulu semua. Kita peregangan pipi. Apalagi yang pipinya cabi-cabi. Ayo. Senyum. Mantap. Oke, kita lanjut. Beb. Sifat. Oke, cermin. Ribut sekali Ibu Linda. Kedengaran suaranya Miss Linda, nak? Sedikit kedengaran. Sekarang sudah kedengaran Miss Linda. Kenapa Miss Linda tidak di ruang lain? Iya, nah, Miss Linda itu sebenarnya ada ruangannya sendiri. Cuma gara-gara ribut sekali di ruangannya, sehingga dia dihempaskan dari ruangannya. Pergi lagi di ruangannya, Mister mengganggu. Jadi nanti tanya kalau Zoom Senin depannya Miss Linda ya, tanya bilang Miss Linda di ruangan tak makin saja, jangan ribut, jangan mengganggu Mr. Taufik sementara Zoom, oke? Okay? Tanya begitu minggu depan, nah, Miss Linda. Nah,
Siapa di? Fadela baca dulu nak. Ini ada juga kayaknya di Upenata aja juga. Cermin Pak. Mana bu? Cermin merupakan salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya. Cahaya yang dipantulkan oleh cermin merupakan salah satu contoh pemantulan teratur. Berdasarkan bentuknya, cermin dibedakan menjadi 3 macam. Oke, 3 macam. Yang pertama apa? Cermin datar. Cermin cikung. Cermin cembung. Apa bedanya cembung dengan kembung? Atau apa persamaannya cembung dengan kembung? Kembung masuk angin. Sama-sama gemuk. Sama-sama gemuk, sama-sama membesar, sama-sama membesar keluar. Bagaimana? Apakah bahasanya membesar? Bagaimana? Kembung. Kan perut membesar itu kalau kembung. Sama-sama melengkung. Aduh. Aikan. Jadi cermin itu salah satu alat yang paling jelas kalau dia memantulkan cahaya. Oke. Jadi cermin itu contoh pemantulan teratur nah. Kalau cermin, oke, ada semua cermin tato yang sering ini. Nah, ada mi kita baca nak? Ada mi? Belum ada. Belum tiada kah? Masa tidak ada? Oke. Cermin datar. Oke, cermin datar tolong baca dulu Amora. Ada di buku penanya nah halaman 119. Hitungnya berapa dimakan? Yang di layar tak mau baca nah kalau lama ki cari anota. Sudah? Ukuran besar dan tinggi bayangan sama dengan ukuran benda. Kenampakan bayangan berlawanan dengan benda. Misalnya, tangan kananmu akan menjadi tangan kiri bayanganmu. Bayangan bersifat semu atau maya. Artinya bayangan dapat dilihat di dalam cermin, tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar. Oke, berdasarkan pengertian ini, yang pertama itu ukurannya itu ukuran bayangan yang ditampilkan oleh cermin sama dengan ukuran benda yang aslinya. Itu kalau sifat daripada cermin datar. Adakah kira-kira di sini yang pernah bercermin di depan cermin datar, kemudian dia bercermin beda yang ditampilkan di cermin sama aslinya? Ada yang pernah? Tidak pernah. Nggak pernah tuh. Kalau ada yang pernah berarti ada yang bermasalah itu. Kemudian yang kedua, ada aja yang pernah bertanya-tanya kenapa kalau saya melihat ke cermin tangan kananku berubah menjadi tangan kiri kalau di cermin. Tidak. Ya, nah karena begitu memang sifat-sifatnya. Dia akan memantulkan apa yang ada di hadapannya. Sama tuh kalau ini sekarang kita pakai ini
webcam tak, webcam atau kamera depan tak semua. Tapi kamera depan tak semua canggih nih. Ada yang bisa tidak mirroring aslinya, jadi bisa kita tetap tangan tak di kanan dia juga, tangan kanan tak. Bayangan bersifat semu. Iya. Tapi kalau di film-film tuh ada biasa tuh cermin yang bisa kita masuk ke dalamnya. Itu di film-film, nah di dunia nyata tidak ada. Tidak ada kita kacamata cocok Bu Rizka. Kecil muka tak. Tidak ada penopangnya. Oke, contoh cermin rias. Cermin rias. Nah, tapi kenapa beda ini bayangannya? Nah. Ada yang bisa kalian lihat kursornya Mister kah? Mana? Apa, Sir? Kalian mana bayangannya di cermin? Tahu? Ini Lilin. Ada di belakang. Di belakang? Iya, Sir. Ada di Tak belakangnya. lihat kita, Sir. Kita tak perlu kacamata. Ada di belakangnya. Oh, ini dari samping. Nah, ini dari samping dia ambil angelnya dari samping. Hampir Mister agak bingung. Lalu, Sir, itu satu yang kecil di belakang itu apa lilingnya? Tahu? Ya. Gue jadi takut. Untung tidak menyala jin yang satu di belakang. Ukuran bayangan benda sama, kanan kiri bayangan terbalik, bayangan semua. Ya jelas. Untuk cermin datar, Mister rasa kalian sudah paham ya tentang sifat-sifat daripada cermin datar itu sendiri, karena cermin datar adalah cermin yang paling sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Betul atau tidak? Ya, betul lah, Sir. Karena pasti kalau pagi mau ke Zoom, apalagi kalau yang laki-laki sisir dulu, perempuan bedak-bedaki dulu, pakai bedaki dulu. Kenapa perempuan makeupnya lama, Dik? Iya, itulah Mister. Tidak ada standnya memang. Nah, jadi kita untuk cermin datar itu sudah sering lah. Kita pindah ke sifat cermin yang kedua. Cermin cekung. Ini cermin cekung dia apa istilah apa? Lengkungannya dia ke dalam atau keluar? Dalam. Oke, sebutkan satu contoh yang bisa sebutkan satu contoh yang bisa dijadikan sebagai cermin cekung dan cermin cembung. Satu contoh, satu benda yang bisa. Makan. Sendok makan. Makan. Nice. Kaca spion. Are you sure? Mobil. Lampu mobil. Mobil lampu senter. Lampu senter. Sendok makan. Yang paling cocok itu sendok makan. Nah, maksudnya satu benda yang bisa dijadikan contoh sebagai cermin cekung dan cermin cembung. Jadi sendok makan. Makan. Jika benda berada di dekat cermin cekung, bayangan benda bersifat tegak, diperbesar, dan maya. Bayangan benda bersifat tegak, diperbesar, dan maya. Bagaimana maksudnya? Besar, tegak, dan maya. Ada yang bisa, enggak susahnya dia bagaimana caranya? Oke, kasih contoh langsung. Intinya ada yang mau beli untuk satu orang, saya biasa beli 45.000 bisa memakan 3 orang. Oke,
Oke, kita lanjut. Contoh yang kedua, sifat yang kedua yaitu jika benda berada jauh dengan cermin cekung, bayangan benda bersifat nyata sejati terbalik dan diperkecil. Ini kalau begini harus dipraktekkan memang biar kita bisa paham bagaimana. Contohnya itu sendok makan, lampu senter, dan lampu mobil. Nah, kan ini ada 3 contoh. Kenapa, Mister mau tanya dulu, kenapa kalau lampu mobil dan senter itu dia harus dipasangi cermin cermin cekung? Ada yang bisa jawab, raise your hand. Apa sir tadi sir? Kenapa? Supaya kelihatan lebih besar. Mister bilang raise your hand, angkat tangan aja langsung menjawab, biasa kan kalian menjawab angkat tangan. Oke. Kenapa lampu mobil dan senter itu dia menggunakan cermin cekung? Kenapa? Ayo angkat tangan. Ada? 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 Ayo. Ada yang bisa menjelaskan? Ayo nak. Masa tidak ada yang bisa menjelaskan? Aduh, kalau sebagai contoh bisa aja. Ayo. Ini center toh. Cahaya keluar. Apa gunanya itu cermin cekung di lampu mobil? Ayo. Ada? Ada? Atau Mister tunjuk? Kalau begitu siapkan jawaban. Ruby angkat tangan. Supaya kelihatan besar. Supaya kelihatan besar. Oke, bisa. Thank you, nice try. Laude, Eki. Thank you sir. Karena cermin cekung bersifat dapat mengumpulkan cahaya dan tidak menyebar kemana-mana. Oke, nice juga, nice try, thank you. Jadi cermin cekung itu tadi sama yang dikatakan oleh Eki. Dia sifatnya mengumpulkan suatu cahaya, kemudian nanti lebih apa ya? Supaya lampu mobil itu lebih fokus terhadap satu titik. Jadi misalnya kan di lampu mobil itu sama motor biasa ada 2 fokusnya. Nah, ada yang lampu jauh, ada yang lampu dekat. Ada yang tahu kedua lampu itu biasa di kendaraan kan? Ada lampu jauh dan lampu dekatnya kan? Itu semua menggunakan cermin cekung. Cermin cekung. Ini dalamnya nak ya. Yang dalamnya bukan kaca yang di luarnya ya. Yang dalamnya. Oke. Ada dalamnya itu. Yang cekungan di dalam. Supaya cahayanya itu bisa lebih fokus. Cahayanya bisa lebih fokus ke satu titik. Oke. Ini bukan yang di luarnya nak di. Bukan kaca yang di luarnya. Jadi tujuannya itu supaya cahaya dapat difokuskan. Iya, suruh ke sekolah. Nah, itu dia gunanya nak. Berbeda dengan cermin mana ya satu cermin. Nah, bagaimana dengan cermin cembung? Cermin cembung itu kenampakan bayangan pada cermin cembung yaitu semu dan mayat tegak.
dan tegak dan diperkecil dari ukuran benda yang sebenarnya. Nah, kalau ini dia, kalau cermin cembung, ada yang punya GoPro atau ada yang punya kamera 360 atau sejenis itu? Kalau cermin cembung itu sendiri, bayangan tentunya akan diperkecil dari ukuran benda sebenarnya yang biasa digunakan di kaca spion, ataupun ada yang pernah lihat, ada yang pernah ke jalur Camba di Maros, ada biasa itu cermin-cermin yang besar yang di pinggir jalan yang cembung, ada yang pernah? Iya. Yang cermin itu yang di jalanan, itu gunanya supaya Yang cahaya, warna orange. yes, Karena siapa tahu yes, akan tertabrak atau yes, tidak. benar, semuanya benar. Nah, itu gunanya supaya kita dapat melihat lebih besar sudutnya. Karena kalau cermin datar kita gunakan di situ, sudut yang cahaya yang dipantulkan itu tidak luas. Tapi kalau kita menggunakan cermin cembung, maka cahaya yang dipantulkan itu lebih luas cakupannya. Sama kayak ini kaca spion mobil. Jadi kayak lebih panjang ini mobil kelihatan dibandingkan wujud aslinya. Nanti coba kalian praktekkan ya di rumah, pergi lihat atau kaca spion motor tak atau kaca spion mobil tak. Sendok makan. Ini yang Mister bilang tadi, bagian luarnya sendok makan itu cermin cembung, bagian dalamnya itu cermin cekung. Apalagi contohnya cermin cembung? Center lagi. Lu. Masa center lagi? Loop. Loop juga. Mikroskop. Sebentar kita lihat. Kalau mikroskop, kayaknya mikroskop tidak. Mikroskop. Nah, untuk ketiga cermin ini, sifat-sifat dari bayangan ketiga cermin ini, ada yang masih perlu dipertanyakan, nak? Ada tugas? Belum. Cepatnya. Kalau begitu Mister yang bertanya, nah. Mister yang bertanya kepada Faeza. Kalau Faeza bisa menjawab, kalian. Oke. Sir, tunggu dulu. Aku mau kasih semangat dulu. Jangan dulu matikan. Kalau Faeza bisa menjawab, kalian tetap dapat tugas. Tidak, Jena. Ini Mister mau review dulu materi tentang cermin tadi. Faeza, contoh daripada cermin datar itu sendiri, nah. Ini gampang sekali ini, nah. Faeza, contohnya cermin datar. Faeza gampang sekali, nah. Astaga. Lupa, Mister. Astaga. Padahal tadi Ayo. buat saja contohnya. L. Sampaikan dulu ke Faiza contoh daripada cermin datar dan salah satu sifat daripada cermin datar. Contohnya cermin rias. Yes. Salah satu sifatnya. Salah satu sifatnya. Bayangan bersifat semu atau maya. Nah, Reva, ini Dewa, Adnan, Caca, apa masalah tanah sehingga kalian tidak mau aktifkan kamera? Yang tidak aktifkan kamera ini pasti main HP.
Apa semua masalah takkah? Pokoknya nanti kalau masuk mi orang, tidak ada mi rambut-rambut kayak rambutnya Adit. Tidak ada mi rambut kayak rambutnya Dewa. Mister paling tidak mau kalau rambutnya anak-anak gondrong. Oke. Mister izin ke toilet. Iya nak, silahkan. Kalau mau ki gondrong pakai kudung ki ke sekolah. Oke. Nah, Mister mau tanya lagi kepada kenapa Reva lari tadi. Caca, sebutkan contoh daripada cermin cekung. Salah satu apa, Sar? Contoh cermin cekung, Caca. Caca, ayo nak, jawab. Caca, are you okay? Caca tuh ada tidak menjawab. Kalau begitu Balkis, salah satu contoh cermin cekung. Balkis tuh pergi di batu, baru mati kami mic-nya. Nah, itu yang tadi tidak aktifkan semua kameranya, tidak ada jina tahu apa-apa. Bagaimana cara mau menjawab? Nah, nanti aku kasih pin lagi di kelasnya, kelas 2. Sizi, contoh cermin cekung. Lampu senter. Dan apa lagi? Lampu mobil. Oke. Aditya, sebutkan satu contoh cermin cembung. Kaca spion. Kaca spion. Oke. Lutfi. Sebutkan salah satu contoh cermin cembung. Lutfi. Salah satu contoh cermin cembung, nak? Lutfi. Ayo Lutfi. Dan Lutfi juga tidak bisa menjawab. Oke, ada yang bisa jawab? Berikan contoh. Saya. Saya, Sar. Sabar. Kaca spion dan kaca pembesar. Sendok makan. Ya. Sudah, benar semua. Mantap. Kita lanjut ke periskop. Nah. Periskop. Sifat cahaya pada periskop. Wow. Sifat cahaya pada periskop. Oke deh, Ruby, thank you. Iya nak, mumpung Mister ingat, siapa yang belum kirim itu surat persetujuan tatap muka? Ada? Siapa? Maksudnya siapa yang belum?
Yang sudah itu toh, Mister bacakan. Saya. Mumpung Mister ingat nah. Saya belum. Yang sudah itu Ruby, Adnan, Kaizen, Balkis, Priskul, Fadela, Afika, Satria, Zain, Lutfi, Sarah. Baru itu. Belum. Ada yang sudah kirim tapi Mister belum sebutkan namanya. Mister, yang ini tadi yang Mister sebutkan itu yang sudah kirim. Yang sudah kirim tadi Mister sebutkan. Nah, ada beberapa yang sudah kirim tapi tidak ada materainya. Jadi Mister kasih kembali. Sampai tadi kemarin ada yang mengirim tapi dia kirim ke sekolah langsung. Siapa lagi itu? Apa itu? Mister? Ada kemarin. Tidak harus dikirim ke sekolah toh. Tidak, jangan Mi. Ada kemarin yang langsung kirim ke sekolah tapi siapa? Kenapa aku lupa? Tunggu dulu. Ada titip ke sekolah kemarin. Oh, Kaizen sudah. Kaizen sudah. Kenapa Pak? Sudah salah, Mister. Oh, Kaizen sudah juga Kaizen. Apanya Pak? Ini Kaizen. Oh, Kaizen tidak mengizinkan. Oh, Kaizen apa lagi? Oke, baru beberapa orang. Mister lanjut lah. Nah, sifat-sifat cahaya pada periskop. Periskop digunakan pada kapal selam untuk mengamati bagian permukaan laut. Kenapa harus periskop, nak? Kenapa bukan cermin langsung? Atau kenapa bukan cermin cembung jadi pakai? Kenapa harus periskop? Ada yang bisa jawab? Saya. Siapa? Kamu menjawab. Saya Wiwin. Oke, Wiwin. Kenapa, nak? Supaya benda-benda yang dilihat bisa menjadi besar. Bukan kaca pembesar, ini periskop, nak. Oke. Karena sifat-sifat itu kaca pembesar, lupis yang jauh kelihatan. Bukan seperti itu juga. Oke, ada yang bisa berikan maksudnya penjelasan dari versi tak saja, nak. Biar dari kata-kata tak saja, nanti Mister yang cermati apa maksud dari pada kata-kata tak. Kalau tidak bisa kita bahasakan secara langsung. Benda yang jauh kelihatan. Iya, nah, iya. Yang lain ada yang bisa L? Untuk melihat keadaan di permukaan laut. Untuk melihat keadaan di permukaan laut. Oke, bisa. Ruby? Tadi sama seperti L. Oh, sama seperti L. Iya, hampir sama semua jawabannya. Dan itu betul semua. Kita lihat rasanya di sebelah. Nah, cara kerja periskop itu sendiri, cahaya masuk dari bagian ujung periskop akan dipantulkan oleh cermin. Sepertinya bukan slide ini dulu kita kerjakan. Tunggu dulu, Mister perbaiki dulu slide-nya. Supaya kalian juga lihat. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi ini adalah gambar periskop. Kelihatan tulisannya ini di samping? Kelihatan jika? Yang ini? Tidak. Oh, enggak.
Nah, ini Mister jelaskan sedikit. Periskop itu adalah alat yang digunakan yang biasa atau yang sering digunakan di kapal selam atau biasa ditemukan di kapal selam guna untuk melihat apa yang terjadi di atas permukaan laut. Kapal selam itu kapal apa kan? Ada yang pernah lihat kapal selam atau ada yang pernah naik kapal selam? Pernah lihat tapi tidak pernah naik. Pernah lihat? Padahal pernah lihat. Nah, biasa juga ada di film-film, nah, banyak di film-film. Nah, kapal selam itu sendiri tentunya dia kapal, tapi dia terbatas di bawah laut. Lebih banyak bergerak di bawah permukaan laut atau di bawah laut. Nah, sistem kerja periskop itu sendiri sama seperti ini, Nah, yang ada gambar di layar tak masing-masing. Jadi, sikap periskop itu sendiri kurang lebih gambarnya seperti ini. Bagaimana kan? Nah, ini yang kita lihat di bawah. Ini yang di atas permukaan laut. Ini anggaplah ini di bawah permukaan laut. Yang warna ungu ini. Ini di bawah permukaan laut. Nah, cahaya masuk itu dari cermin yang di atas, kemudian dipantulkan ke cermin kedua, dan cahaya itu diterima oleh mata. Nah, kemudian pemantulan cahaya tersebut dari cermin pertama cahaya merambat lurus menuju cermin kedua. Kemudian saat mengenai cermin kedua, cahaya kembali dipantulkan ke arah mata orang yang melihat periskop itu sendiri. Jadi kurang lebih seperti ini gambarnya. Seperti ini pengaplikasiannya. Lebih seperti ini. Ya Allah. Bagaimana kalau aku bagi ke kelompok? Ya, caranya jadi kalau kerja kelompok nih. Oke, kasih kerja kelompok gitu. Iya. Oke, kasih kerja kelompok kira-kira bisa. Bagaimana? Karena mau bikin pale kita supaya lain daripada yang lain. Bagaimana ke cara? Ada itu cara voting di Zoom. Bagaimana? Oke. Ya deh, karena ini adalah pembelajaran tema 5 terakhir untuk IPA. Mister mau kasih kerja kelompok kalian untuk membuat sesuatu. Oke. Ada berapa jumlah perempuan? Mana absenku? Nah, ini aja. Para kepuluh di rumah. Nih, mana absennya Mister? Nak? Di rumah. Mister lupa di rumah. Nanti Mister absen. Nah, Mister akan bagi kelompok kalian. Menjadi bagi kelompok untuk apa, Pak? Untuk ini tugasnya ya. Jamnya di sini ke share. Karena sebelumnya tugasnya ini, tapi Mister mau ganti. Membuat Assalamualaikum. Harus, Pak.
tugasnya dikirim di tugas. Tidak mesti hari ini. Mister kasih mungkin waktu 1 pekan. Tapi Mister mau Harus lihat. dikerjakan. Sebentar, Mister mau bagi dulu. Tugas video itu, Mister. Bukan. Mister mau bagi dulu kelompok. Yang mana, Pak? Baru mau capture. Jadi nanti mekanismenya seperti ini. Pak, mau capture dulu. Sebentar. Jadi mekanismenya nanti seperti ini. Nanti setiap kelompok kalian akan buat satu grup. Entah grup WA kah, grup apa. Jadi kalian akan membuat satu grup. Kalian akan membuat satu grup. Di dalam grup itu terdapat beberapa nama yang jadi satu kelompok kalian. Nanti setelah selesai kalian kalian jelaskan ini periskopnya terbuat dari apa, bagaimana cara pembuatannya sampai selesai. Oke. Tapi nanti dikerjanya per kelompok. Oke nak, jadi Mister mau bagi dulu kelompoknya. Mana mau ketemu Pak berkelompok? Kenapa Dela? Grup siswa. Kalau Nggak ngerti Kak, gimana caranya? Iya nak, jadi ini aku jelaskan dulu. Aku bagi atau sebentar aku bagi kelompoknya. Aku jelaskan dulu bagaimana mekanismenya. Jadi Mister berikan waktu kalian 1 pekan. Mister akan bagi menjadi 4 kelompok. 4 kelompok. Mister akan bagi menjadi 4 kelompok. Di mana setiap kelompok membuat sebuah periskop dari barang bekas. satu kelompok, satu periskop. Yes. Dari Jadi maksudnya itu berdiskusi bagaimana cara buatnya. berdiskusi cara buatnya sambil dibuat, bukan cuma berdiskusi saja. Jadi entah kalian ada satu hari di mana kalian kumpul, setelah kalian berdiskusi kalian cari alatnya, bagi siapa yang cari alat ini, siapa yang cari alat ini, siapa yang cari alat ini. Nanti ada satu hari, satu waktu di mana kalian kumpul untuk mengerjakannya secara bersama-sama. Untuk kumpulnya itu terserah kalian mau kalau ada yang tidak bisa kumpul diserahkan saja ke ini atau dikirim saja barangnya ke ini. Oke. Terus bagaimana cara ketemunya? Cara apanya nak? Kan kelompok Sar. Iya nak. Nanti kalian itulah Mister bilang nanti kalian ketemu. Nanti kalian ketemu. Kayak kerja kelompok, nanti kalian ketemu membawa alat dan bahan kalian masing-masing. Entah di rumahnya siapa dari salah satu teman kelompok kalian. Kemudian kalian dalam entah satu hari itu kalian membuat periskop tersebut. Oke? Mister, keluarkan saya habis baterai laptopku. Iya nak, casmi dulu. Gimana ketemu, Mister? Itu tergantung dari kalian nak, di mana mau ketemu, di mana mau ketemunya, tergantung dari kelompok masing-masing. Ini haruskah? Iya nak, sebagai tugas terakhir di subtema 5. Oke, supaya saling ketemu ki juga satu sama lain nah. Nanti kau baku lupa maki. Oke, jadi Pak, apa yang dibuat? periskop Ayah di rumahnya Pak sederhana. Siro. Oke, nanti Mister yang bagi. Nanti Mister yang bagi kelompoknya. Mister bukakan dulu absen nah. Pak, periskop atau teleskop? Teleskop nah. Apa teleskop? Susah dulu kalau teleskop.
kelompoknya siapa saja, Sar? Dingin sekali memang AC. Bagaimana bentuknya itu? Oke. Kelihatan semua jina mata, nak? Kelihatan. 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 Mister bagi dulu perempuannya. Mister tandai dulu perempuannya. Mister cukup bagi. Di halaman mana, Pak? Periskop. Oke, jadi ada satu. Cocok itu? Nggak ada lagi perempuan yang Mister lupa. Jadi ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nanti buat grup Mister. Oke, 12 orang berarti cewek bisa dibagi 3 orang per kelompok. 1, 2, Mister langsung saja Nadi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pak, saya apa? Aku sama Reva. Aku sama Reva, sama Sarah. Aku Reva sama Sarah, guys. Salah. Aku 3, menjawab. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, bukan maksudnya. Aku Reva, Sarah, Naila. Oke. Aku Sarah, Naila. Kemudian laki-lakinya. Pak, saya apa? Sabar. Laki-lakinya. Jadi 3, 4. Berarti 1, itu 3, 4. Sarah, Naila. berarti saya satu grup sama Ruby, Pak. Iya nak. Nomor berapa Kika? Tidak. Ruby nomor 4, Fadela nomor 1. Grup. Itu satu grup 4 orang. Tidak, sebentar dengar dulu penjelasannya. 1, 2, 3, 4. Oke, jadi yang sama nomornya itu satu grup. Paham? Aku sama nomor 4 sama nomor 4, Mister. Yes. Jadi untuk kelompok 1 ada Mister tulis di samping sini. Untuk kelompok 1 ada Adnan, ada Caca, ada L, ada Fadela, ada Fatir, Kaizen, dan Sarah. Itu Kalau yang kelompok 1. Kalau kelompok 2 ada Rizkul, Afika, Ichiro, Lutfi, Rifki Erhan, Naila, Sizi. Itu kelompok 2. Kelompok 3 ada Wiwin, ada Putri, ada Eki, ada Adit, ada Zain, ada Reva, ada Amora. Dan kelompok terakhir Faiza,
Balkis, Faiz, Dewa, Ruby, udah cukup ya, dan Sekar. Mister, nanti dikirim itu. Mister, di situ ada Satria, Mister. Tunggu dulu nak. Mister, nanti dikirim itu. Iya, nanti Mister kirim ya namanya. Disuruh buat apa, Mister? Mister, Ya, disuruh bikin apa? Mister absen, Pi. oke. Oke, sudah lihat semua nama kelompoknya nak? Sudah. Sudah. 28. Wait, saya mau. Kelompok Itu dicatat, Mister. kelompok keempat ada yang tidak nanti masuk. Oh, Satria, hampir Mister lupa. Yang mana ini Satria? Oh, ini. Oke, nah ini kelompok 1. Ini Mister nanti kirim di grup atau kita screenshot di sini, Nanti Mister kirim di grup juga. Oke. Tapi silahkan di screenshot juga. Empat. Oke, jadi untuk kelompok 1 ada Adnan, Caca, El, Fadela, Fatir, Kaizen, Farah. Oke, yang kelompok 1 sudah lihat namanya. Kemudian kelompok 2 ada Rizkul, Afika, Ichiro, Lutfi, Rifki Erhan, Naila, sama Sizi. Oke. Kelompok 3 ada Wiwin, Putri, Eki, Adit, Zain, Reva, dan Amora. Kelompok 4 ada Faiza, Balkis, Faiz, Dewa, Ruby, Sekar, Satria. Oke. Mister, kapan dikerja? Boleh mulai pekan ini, tapi silahkan. Atasnya sampai hari apa, Sir? Silahkan dicatat dulu nak, nama-namanya. Mister pindahkan dulu nah. Mister, nanti dikirim gitu, Mister, nama-namanya. Iya nak. Beserta tugas. Nanti diantar ke sekolah, Sir. Yes, setelah Kalau jadi sudah jadi. proyeknya. Oke, jadi sekarang Misteran lagi tugasnya membuat dikumpul minggu depan, Selasa depan hari apa? Selasa depan hari apa? Selasa depan tanggal berapa? Tanggal berapa? 16. 16. Selasa depan nah, tanggal 9. Oh. Iya, lupa. Oke. Jadi nanti itu
kalian buat tata caranya. Kalian buat tata caranya. Kalian buat tata caranya. Kemudian kalian yes, divideokan cara kerjanya bersama kelompoknya. Oke. Lalu Di video maksimal bertemu di mana ya, Pak? ya, Nak. Terserah di tempatnya di mana? Yes, terserah kalian mau tempatnya di mana. Mau kalian di rumahnya Besar di video. Iya, Nak, di video. Jadi nanti kalian buat belum paling Mister bagi siapa ketua kelompoknya. Oke. Untuk kelompok 1. Kelompok 1. Mister, Ya, Nak. nanti videonya dari Oke, untuk kelompok 1. Oh, jangan nih Mister yang bagi, Nak. Nanti Mister buatkan kalian grup. Nanti kalian yang diskusikan siapa yang akan menjadi ketua kelompok di dalam kelompok tersebut. Oke? Nah, kalaupun ada memang yang berhalangan tidak bisa hadir, setidaknya berkontribusi di grup apa yang mau disumbangkan atau bagaimana. Ini tidak susah aja sebenarnya, Nah. Cuma kalian yang menyusahkannya. Nah, Mister tidak mau ganggu kalian memilih siapa yang akan menjadi ketua kelompok ya. Ini dari kalian. Bagaimana caranya kalian bermusyawarah berdasarkan sila Pancasila keempat. Oke, entah kalian mau voting kah, mau apa. Oke. Ini tugas terakhir untuk IPA di subtema 5. Tidak mungkin ada yang bertengkar. Nah. Kenapa harus ada yang bertengkar demi memilih sebuah ketua kelompok? Berapa menit? Oke. Jadi I think that's all. Sebentar untuk detail tugasnya. Videonya berapa menit, Mister? Videonya cukup paling lama 2 menit saja. 2 menit. Oke, Pak. Oke. 2 menit saja videonya. Dengan penjelasannya itu. Oke. Nah, nanti sebentar Mister kirimkan detail tugasnya seperti apa. Nanti Mister kirimkan. Tapi Mister kirimkan di classroom. Tapi nanti tugasnya dikirim di telegramnya Mister. Oke. Oke, masih ada yang ingin bertanya terkait tugas kelompoknya? Ada? Tidak, Sir. Tidak. Oke, jadi nanti kalian yang pilih masing-masingnya siapa akan menjadi ketua kelompok. Dan tugasnya ketua kelompok, kalian membagi alat dan bahan apa saja yang diperlukan, list-listnya, terus kalian bagi. Misalnya Fadela bawa kardus, Faiz bawa lem, ini Lutfi bawa cerminnya, Fatir bawa lakbannya, kurang lebih seperti itu. Oke? Nanti Mister juga ada di grupnya kalian, di setiap grup kelompoknya. Oke, Nak? Bisa, Nak. Sarah, jangan jangki menyerah duluan sebelum mengerjakan. Itu prinsip yang tidak bagus, Nak. Belum pikir laksanakan, Ki menyerah duluan, bilang Ki tidak bisa, Mister, susah sekali, inilah, itulah. Ini ingat ya, ini tugas pertama kalian, tugas perdana kalian yang bisa membuat kalian bertemu. Mister sudah absen, Nak. Ini pertamanya, perdananya. Jadi tidak bagaimana susah aja. Oke. I think that's all. Thank you for today. Mister wajib bertemu, itu tergantung dari kesepakatan kelompok kalian.
Oke. Nah, I think that's all. Thank you for today. Thank you for join this meeting. Terima kasih untuk hari ini, Nak. Mister berharap untuk tugasnya hari ini kalian bisa kerjakan dengan maksimal. Tugas kelompoknya, apalagi ini tugas terakhir di semester ini. Tugas IPA terakhir maksudnya. Oke, sehat-sehat ke semua. Jangan lupa selalu pakai masker. Mister akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mister. Ya, Nak. Dadah. Terima kasih, Mister. Dadah.